pelayanan kami sekalipun tidak bisa membalas pengorbananmu, tidak bisa membalas kebaikanmu ya Tuhan. Ini hidup kami pagi hari ini. Kami hanya bisa bersyukur. Kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa bilang terima kasih Yesus. Kami hanya bisa memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan apa yang kami buat tidak cukup membalas semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Tapi biarlah apa yang kami kerjakan pagi ini menjadi persembahan yang manis di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami akan lanjut memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, silakan duduk kembali saudara. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Karena Allah kita, Allah yang heran, Allah yang besar. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Bapak Ibu kita bangkit berdiri lagi. Haleluya. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran. Haleluya. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita sebab Dia heran karena Dia Allah yang besar, Allah yang perkasa. Katakan amin. Katakan amin. Besar dan perkasa Allah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita sambil bertepuk tangan. Amin. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panggilmu dan salammu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita. Besar dan
Tuhan ini dalam kondisi yang tidak menentu, biarlah mulut kita terus memuji-muji Tuhan. Amin saudara. Sebab semuanya tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Puji Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi sungguh besar, besar kebaikan padamu. Apa yang sudah Dia buat bagi saudara, apa yang Dia sudah kerjakan, bahkan tidak sempat kita pikirkan. Haleluya, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Nanti Bapak Rino tampil ke depan berdoa buat firman. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Segala puji syukur hormat hanya bagimu Bapa. Kau Allah yang ajaib yang memelihara kami Tuhan. Memelihara kami dalam sepanjang minggu ke belakang Tuhan telah menolong kami. Sehingga kami boleh berada di tempat ini. Maupun berada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami mengawali bulan ini bersama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakan yang terbaik untuk kami. Terutama sebentar Tuhan,
Kau sediakan firman yang ajaib untuk kami Tuhan. Firman membuat kami kuat, firman membuat kami sembuh Tuhan. Firman membuat kami dapat melalui kehidupan ini. Kami percaya anugerah-Mu ada untuk setiap kami. Anugerah-Mu melimpah untuk setiap kami. Untuk hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu untuk kami. Kami siapkan tubuh jiwa roh kami untuk terima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali menikmati firman Allah. Ya, tetap kita jaga ya aturan-aturan dari pemerintah yang ditetapkan supaya kita aman di dalam lindungan Tuhan. Amin saudara, puji Tuhan di tengah-tengah masalah yang terus berjalan di dunia ini, bukan cuma di Indonesia, tapi Tuhan pasti tetap ada melindungi umat-umatnya. Pagi ini saya ingin berbicara tentang doa. Di dalam Lukas pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia katakan bukan bertanya tapi ajar kami berdoa seperti Tuhan Yohanes mengajar murid-muridnya. Saya bacakan Lukas pasal 11 ayat pertama. Pada satu kali Yesus datang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Di dalam Injil Lukas ini kalau kita baca selanjutnya Tuhan Yesus mengajar mereka berdoa. Tapi dalam Injil Matius lebih lengkap. Ya, itu yang selalu didoakan di gereja-gereja. Ya, Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Ya. Nah, sebelum kita masuk kepada Matius pasal 6 ini, saya ingin bahas terlebih dahulu tentang doa ini, saudara. Saya akan khotbah seri, ya, tentang doa Bapa kami. Tapi saudara, kita lihat terlebih dahulu tentang penjelasan doa. Apakah doa itu? Mengapa kita berdoa? Mengapa murid-murid bertanya, ajarlah kami berdoa? Seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua orang sebenarnya perlu berdoa. Orang yang tidak kenal Tuhan pun berdoa. Cuma mereka berdoanya larinya ke dukun-dukun, mantra-mantra itu termasuk doa-doa ya. Sebelum saya percaya kepada Tuhan, saya juga tetap pernah belajar mantra-mantra. Jadi saudara itu termasuk doa, permohonan. Ya. Kenapa? Doa ini memang sebenarnya ya permintaan. Doa itu permintaan, permohonan, harapan, ya, termasuk juga pujian. Ya, termasuk sanjungan kepada siapa yang diminta. Ya, jadi kalau orang yang tidak kenal Tuhan, dia percaya kadang-kadang kepada gunung-gunung, batu-batu, kepada ya seperti Mesir misalnya, Sungai Nil dan sebagainya, ya dewa-dewa, dewa Kamos, dewa itu termasuk sasaran dari doa-doa. Tetapi saudara kita yang sudah mengenal Tuhan tentunya berdoanya kepada Tuhan, ya. Mengapa kita berdoa? Ya. Karena itu nanti kita lihat. Doa ini dulu. Apakah doa itu tadi? Permohonan, permintaan, harapan, kebutuhan. Ya. Nah, tapi doa ini bukan hanya sikap lahiriah. Ya, bukan hanya pejam mata, tutup mata, lipat tangan, berlutut. Bukan hanya itu saudara. Bisa saja itu. Tapi orang Farisi
Ya, orang Farisi dia berdoa supaya orang lihat. Jadi Tuhan tegur mereka. Ya, tapi doa itu menyangkut hubungan kita, pendekatan kita kepada Allah, ya, yang sampai kepada roh. Ya, kalau belum sampai kepada roh, nggak connect. Ya, nggak connect. Paham ya, saudara bilang connect itu nggak nyambung, nggak sampai. Kenapa kadang-kadang kita berdoa, ada orang yang tanya, Om, saya berdoa kok nggak tembus-tembus katanya, sampai di loteng aja katanya. Karena apa? Karena tidak sampai kepada roh itu tadi. Allah itu roh adanya. Jadi kita kalau berdoa itu sampai mencakup pendekatan kepada Allah itu di dalam roh. Karena Allah itu roh adanya. Jadi bukan sekedar kita melipat tangan tutup mata, ya. Tutup mata itu kenapa sih kita tutup mata? Nah, seringkali kalau kita tidak tutup mata, perhatian kita terganggu kepada apa yang kita lihat pada saat kita berdoa. Itu sebabnya kita tutup mata, ya. Enggak tutup mata juga sebenarnya bukan itu alasannya, tapi kita nggak bisa fokus, ya. Jadi saudara taat, ya, tak seperti orang-orang Farisi itu tadi, ya, tapi kita connect dengan Tuhan. Nah, kadang-kadang saudara susah untuk masuk ke dalam connect dengan Tuhan ini. Apalagi kalau kita hidup dalam dosa, itu nanti bagian terakhir, bagian belakang-belakang apa penghalang-penghalang doa yang saya akan sampaikan. Tapi pagi ini kita lihat ini, nah kemudian saudara kita coba lihat di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27. Ini tentang doa ini. Demikian juga roh membantu kita. Nah ini, roh membantu kita. Demikian juga roh membantu kita sendiri, membantu kita dalam doa. Jadi dalam doa ini perlu bantuan Roh Kudus, ya. Tetapi roh sendiri berdoa dengan untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus membantu kita di dalam berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Seringkali kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan sudah di dalam roh, malah kita juga merasa, ya, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ini, ya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus, ya. Inilah mengapa kita harus connect dengan Tuhan, ya, karena Roh Kuduslah yang membantu kita di dalam doa itu. Sebab Roh Kudus tahu hati saudara dan saya. Amin. Dan dia yang menghubungkan kepada Allah. Jadi kalau kita tidak connect, kalau kita tidak sungguh-sungguh, nggak bisa nyambung. Nah, itu seringkali ada pertanyaan, kenapa doa-doa saya tidak dijawab begitu. Banyak sebenarnya, tapi dasar yang pertama itu connect dulu. Ya, nyambung dulu. Nyambung ini adalah apabila kita sungguh-sungguh dan Roh Kudus ikut campur tangan, ya. Jadi itu pentingnya kita berdoa, ya. Nah, saudara, mengapa kita berdoa? Nah, sekarang pertanyaan berikut. Kalau tadi itu doa apa? Doa itu permintaan, permohonan, kebutuhan, meminta, ya, memohon, mengharapkan dan sebagainya. Dan kemudian doa itu harus ada hubungan, connect dengan Allah di dalam roh. Nah, kemudian mengapa kita berdoa? Karena setiap kita memiliki kebutuhan. Ya apa ya? Keperluan kita ada. Ya, ada kebutuhan kita. Ada kadang-kadang timbul masalah-masalah. Ada kadang-kadang sesuatu yang sangat pelik, nggak bisa kita atasi, ya. Entah kebutuhan, entah masalah, entah persoalan, entah macam-macam. Dan kita nggak sanggup. Nah itu sebabnya
kita membutuhkan pertolongan. Kepada siapa kita minta pertolongan? Nah sekarang itu tadi saudara. Orang yang gak kenal Tuhan dia lari ke dukun-dukun, lari ke orang pinter, lari ke dan sebagainya, macam-macam. Ya, ada juga yang percaya diri sendiri saja, ada seperti itu. Ya, tetapi saudara kalau kita percaya kepada Tuhan, nah inilah yang paling penting. Kenapa? Allah itu nanti kita akan lihat siapakah Allah itu ya di dalam doa Bapa kami. Tapi pagi ini coba kita lihat pendahuluan ini aja mungkin satu sesi sendiri ya. Nah saudara, mengapa kita perlu berdoa? Karena ya setiap kita memiliki kebutuhan, problema, permasalahan dan apa-apa saja yang kita perlukan ya, itu kita tidak sanggup dan kita membutuhkan pertolongan. Itu sebabnya kita berdoa. Kemudian manusia memiliki keterbatasan. Yang kedua, kita terbatas. Kesanggupan kita terbatas. Kebutuhan-kebutuhan kita kadang-kadang tidak terjangkau. Ya, masalah-masalah kita kadang-kadang tidak tertanggulangi. Kalau saudara punya masalah yang tidak tertanggulangi, datang kepada Tuhan. Amin. Nah itu. Jadi perlunya kita berdoa karena ya itu tadi keterbatasan kita. Ya, kalau kita bisa semua nggak perlu berdoa. Nah kadang-kadang orang yang sudah mapan itu merasa nggak perlu lagi berdoa. Tapi bahayanya ujung-ujungnya. Ya, kalau sudah mati atau sakit parah, dokter pun sudah bilang enggak. Berapapun saya bayar dok. Dokter bilang, ya simpan aja uangnya. Saya sudah tidak sanggup. Mau bilang apa? Ya, jadi manusia punya keterbatasan. Kemudian berdoa ini adalah jalan yang terbaik. Ya, jalan yang terbaik untuk hal-hal tersebut, hal-hal yang kita tidak sanggup itu. Karena Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Ya. Jadi tentu bagi mereka yang percaya kemahakuasaannya, ya saya katakan kembali, bagi mereka yang percaya kemahakuasaan Allah itu, jalan yang terbaik adalah berdoa. Supaya kemahakuasaannya itu dinyatakan. Digenapi dalam hidup orang yang percaya. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Nah sekarang percayanya ini iman sebesar biji sesawi. Saudara. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Orang-orang yang percaya yang sungguh-sungguh berdoa terbukti mengalami jawaban-jawaban yang luar biasa. Jadi sebagai contoh. Karena Allah itu tidak pernah berdusta. Kalau orang itu betul-betul sungguh-sungguh berdoa. Dan saudara, saya bersyukur. Doa dan puasa. Kalau doa belum cukup, puasa. Ya, saya bersyukur sekali karena melalui doa-doa dan puasa inilah Tuhan memberkati saya. Ya, sehingga saya ada sebagaimana ada. Ya, saya melihat bagaimana saya memulai pelayanan. Ya, dari susah sekali. Tapi bisa Tuhan kirim semua. Ya, bisa Tuhan kirim jiwa-jiwa sekali datang itu langsung banyak. Orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan membantu untuk bangun gereja. Nggak kenal Tuhan, bantu bangun gereja. Setelah mereka keluarnya duitnya, saudara bisa percaya sama Tuhan. Saya cuma katakan kepada mereka, ayo om, tante, Ci, ayo ke gereja. Jangan cuma uangnya yang masuk surga. Ya, bangunan itu kan kita punya semua. Kita sama-sama bangun. Saya katakan seperti itu dan langsung banyak yang datang berbakti kepada Tuhan. Itu aneh, saudara. Tapi saya lihat itu lewat doa dan puasa. Ya, jadi kalau kita buktikan, kalau kita lakukan firman Allah itu, Allah genapi firman-Nya. Amin. Amin.
Coba saudara renungkan, sekarang pun saya kadang-kadang geleng-geleng kepala ya. Waktu saya pindah kemari saudara, gereja ini masih kecil. Sekolah Pilia itu masih hutan di sana, lah alang-alang. Ya. Tapi coba saudara lihat, saya cuma bisa berdoa, berpuasa, berdoa, berpuasa. Dan saudara, saya juga tidak tahu berapa. Kalau sekarang saudara hitung itu bangunan sekolah itu sama lapangan basket itu. Kemudian bangun gereja ini, bangun pastori tingkat, bangun TK di sana. Saudara bisa bayangkan dari mana duitnya, kebaktiannya cuma 1 kali dulu. Gerejanya masih 6 kali 21. Jemaah 1 kali kebaktian. Tapi kalau saudara renungkan sekarang saudara, bagaimana kita bisa membangun itu? Tapi Allah itu dahsyat. Amin. Allah itu hebat. Dia kaya. Dia sanggup melakukan segala perkara. Itu pentingnya doa. Jadi bukan cuma sekedar kita berdoa begitu, enggak. Tuhan buktikan apa yang Dia firmankan. Kita perlu percaya saja dan lakukan firman itu. Nah kemudian yang kelima, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang di udara. Efesus pasal 6 ayat 12. Jadi saudara, dalam Efesus ini dikatakan bahwa musuh kita itu bukan cuma darah dan daging, bukan. Tapi roh-roh kegelapan, kuasa penguasa di udara yang enggak kelihatan. Pemerintah-pemerintah yang jahat, itu yang menjadi musuh kita saudara. Jadi penting kita berdoa sebab kita tidak tahu musuh kita. Saudara, iblis itu sama seperti kuman. Dia ada di mana-mana. Saudara tahu, kuman di mulut saudara pun ada kuman. Ya apa ya? Di mana aja ada, di udara ini ada kuman. Kita tidak perlu takut. Ya, iblis juga seperti itu. Virus, kayak virus ini saudara, corona. Dia ada di mana-mana juga. Tapi Tuhan kasih kita daya tahan tubuh. Kalau enggak diganggu sama dia, enggak bisa apa-apa. Enggak apa-apa. Kuman juga begitu dalam hidup kita. Iblis juga begitu. Jangan saudara pikir iblis enggak ada di mana. Dia di mana kuasa-penguasa di udara. Ada udara, dia ada di sana. Tapi Tuhan juga ada di sana. Haleluya. Haleluya. Allah juga ada di sana. Allah juga ada di mana-mana. Bahkan di dalam hati saudara dan saya. Dia yang ada di dalam saudara dan saya lebih besar dari yang ada di dunia ini. Saudara bisa bayangkan itu. Pentingnya kita berdoa. Nah, itu yang keenam. Jadi saudara, yang kelima, yang keenam, itu perintah Tuhan sendiri. Ya, perintah Tuhan di dalam Matius pasal 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41 Tuhan Yesus katakan, ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, berdoa ini saudara susah. Ibu-ibu kerja di dapur sehari bisa berdiri, jalan ke sana, jalan kemari. Wah, capek, goreng ini, masak ini, tunggu lagi. Wah, bisa 1 hari. Saya kadang-kadang gumun lihat ibu-ibu ini. Wah, bisa aja mereka, tahan aja. Tapi coba berdoa 2 jam, 3 jam. Susah apa enggak? Padahal enggak ada kesibukan, enggak ada kerjaan. Apalagi mau berdoa dengan sungguh-sungguh terus 3 jam, 5 jam. Nggak bisa saudara, susah. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga. Tubuh memang lemah. Kalau kerja kuat. Tapi kalau berdoa lemah.
Hati berkehendak, tapi tubuh lemah. Maunya berdoa. Tapi kalau saudara sudah ada di hadirat Tuhan, wah itu berjam-jam juga nggak terasa saudara. Indah, nikmat, senang. Itulah doa. Itu sebabnya orang komunis bilang ke gereja itu candu. Ya, baca Alkitab candu. Doa candu. Ya, memang saudara, kalau kita sudah jatuh di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, nggak terasa. Enak memang saudara. Tapi tubuh ini lemah. Sebabnya perlu berdoa. Bapak ibu saudara, sebahagian besar kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa manusia, tampaknya itu kegiatan manusia. Tapi asalnya karena dimotivasi, diarahkan, bahkan didorong oleh kuasa-kuasa penguasa di udara itu tadi. Jadi saudara kita perlu berdoa supaya dengan doa ini kita mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan itu. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Waktu Tuhan Yesus berdoa dan berpuasa, dia dicobai oleh iblis. 3 pencobaan itu saudara tahu. Tapi setelah Tuhan Yesus bilang, nyala iblis. Hanya Allah yang patut disembah. Iblis mundur. Tapi dia mencari waktu yang baik. Kapan waktu yang baik? Pada saat kita tidak siap. Liciknya iblis di situ, saudara. Nah itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu berdoa. Ya, hendaklah kamu berdoa. Nah, mungkin kita bisa masuk doa Bapa kami, bagian awal terlebih dahulu. Nah, saudara, kita lihat di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian, Tuhan Yesus katakan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi doa Bapa kami ini sudah jadi hafalan di gereja-gereja, saudara. Nah, penjelasannya saya akan jelaskan sampai sedikit saja. Saya akan berlanjut sampai berapa nanti selesai. Nah, penjelasannya saudara, Bapa kami yang di sorga ini awal dari doa yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus. Diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah itu Bapa kita. Itu yang pertama dulu. Jadi saudara dan saya harus menjadikan Allah itu Bapa. Amin. Orang yang berdoa kepada Allah itu orang yang sudah jadi anaknya Allah. Tadi saya katakan bahwa hubungan itu sangat penting. Dan hubungan ini luar biasa. Kalau kita lihat orang Kristen, ya, hubungannya dengan Allah itu tidak ada yang seperti itu di dunia ini. Hanya orang-orang percaya, pengikut Kristus yang dapat mengatakan Allah itu Bapa. Hubungan yang paling dekat, ya, antara kita dengan Allah itu hubungan Bapa dengan anak. Saudara bisa bayangkan hubungan kita dengan Allah.
Bukan seperti hubungan yang lain dengan dewa-dewa. Ada yang takut, ya, karena ya di Sumatera saya dengar kenapa Gunung Sinabung masih ngamuk-ngamuk terus. Terus ada teman-teman yang bilang dari sana, bagaimana nggak ngamuk gitu Gunung Sinabung? Kalau ada apa-apa mereka bawa sapi, dilemparkan kepalanya ke gunung itu katanya. Nih masih orang Batak ini di sana masih ada yang masih animisme seperti itu, saudara. Kita nggak bisa salahkan karena mereka tidak tahu. Ya, Gunung Sinabung dilemparkan ke kawahnya itu, saudara, kepala sapi supaya nggak ngamuk. Allah kita nggak seperti itu. Amin. Amin. Karena kita perlu berdoa buat mereka-mereka karena mereka tidak tahu. Bahkan kalau sudah jadi anak Tuhan pun umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Jangan sampai kita binasa walaupun sudah jadi orang Kristen. Haleluya. Jangan. Jadi saudara, Bapa, nah proses menjadikan saudara dan saya menjadi anak itu enggak gampang. Allah yang menjadikan saudara dan saya anak. Tadi nyanyian kita itu, kita sebenarnya enggak layak sebenarnya. Aduh luar biasa, terlalu besar apa yang Tuhan buat untuk saudara dan saya. Amin. Terlalu besar. Dia menjadikan saudara dan saya menjadi anak Allah itu enggak gampang. Melalui proses. Prosesnya apa? Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Datang sebagai anak Allah. Dia datang sebagai anak Allah. Ada orang yang tidak percaya. Bangsa Israel enggak percaya. Masa Allah itu datang sebagai anak? Itu yang menjadi sebab Tuhan Yesus disalibkan oleh bangsa Israel. Karena mereka enggak percaya Allah itu datang menjelma menjadi manusia sebagai anak. Padahal itu adalah proses menjadikan saudara dan saya menjadi anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12 ini sebagai proses menjadikan saudara dan saya menjadi anak Allah. Siapa yang percaya kepadanya diberi kuasa ya menjadi anak-anak Allah, ya. Jadi saudara, tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima anak yang menjelma menjadi manusia datang sebagai anak Allah ini diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, nama Yesus. Nanti kita belajar tentang nama itu. Tapi saudara, penting kita percaya. Penting kita menerimanya. Ya, menerima dia sebagai anak Allah. Percaya sebagai anak Allah. Baru saudara dan saya jadi anak Allah. Amin. Kalau sudah jadi anak Allah, saudara, ya Galatia pasal 4 ayat 6 sana dikatakan, dan karena kami adalah anak, maka kami adalah Allah telah menyuruh anaknya, roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Allah menyuruh roh anaknya tinggal di dalam saudara dan saya. Supaya saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Amin. Proses. Ya. Nah Roma 8 ayat 17 ayat yang luar biasa. Dan. Roma 8 ayat 17. Dan. Kamu adalah anak. Maka kita juga adalah ahli waris. Ya, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, luar biasa. Tapi saudara, di sini ada juga hal yang harus kita perhatikan, menderita juga bersama-sama dengan Kristus. Amin. Kita dipersatukan dengan kematian dan kebangkitannya pada waktu kita dibaptiskan. Itu perlunya dibaptis. Kalau saudara belum dibaptiskan, belum dipersatukan dengan kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus. Ya, itu perintah agung. Saudara harus ikuti itu.
Ada yang belum dibaptis di sini, sudah percaya? Sudah semua? Sudah semua, puji Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, baik yang di rumah-rumah, ya, yang dengar firman Allah ini. Kalau ada yang belum dibaptis, saudara percaya, dibaptis. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau menjadi anak Allah, ahli waris. Pasti masuk surga. Ya. Surga, saya rasa sampai di situ saja pagi hari ini. Nanti dilanjutkan sore. Saudara yang tidak bisa datang sore, biasanya khotbah saya pagi sama sore sama. Tapi karena live streaming ada, saudara bisa ikuti di YouTube, bisa ikuti di Instagram. Ya, jadi bisa dilanjutkan saja. Saya ulas sedikit saja yang pagi ini nanti di kebaktian sore. Tapi saudara bisa datang, yang datang kembali silakan. Mari pemain musik tampil ke depan, kita akan masuk di dalam doa dan perjamuan suci. Engkau Bapa yang mengasihiku, kita nyanyi kor ini. Saudara, sudah semua siap roti dan anggur? Semua sudah dapat? Yang belum tolong angkat tangan supaya dilayani. Sudah semua? Yang di rumah-rumah silakan saudara siap-siap. Ya. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku. Oh, dia Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Dia kerjakan proses mati di atas kayu salib untuk menjadikan saudara dan saya anak-anaknya, ahli waris. Hati tak pernah sama seperti dunia ini. Oh, Bapa, mari kita berdiri nyanyi kori. Melewati awan yang gelap, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa dan air mata, Engkau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Masing-masing saudara berdoa. Berdoa dengan iman. Percaya. Percaya engkau sudah jadi anak Allah. Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Bapa dalam sorga, betapa kami bersyukur ya Tuhan. Lewat pengorbananmu di atas kayu salib Kalvari, kami menjadi anak-anak Allah. Berhak menerima janji-janji Tuhan. Kami berdoa kepadamu, Engkau boleh dengar dan jawab. Biarlah Tuhan pagi hari ini semua permasalahan umat-umatmu, kesulitan, kekurangan, keperluan-keperluan mereka, keperluan kami semua, Engkau Allah yang sanggup menanggulanginya. Kami bersyukur dan bersyukur ya Tuhan. Kami tidak pernah dapat balas segala kebaikan-Mu. Terlebih pada pagi hari ini, Engkau juga menyediakan tubuh dan darah-Mu untuk dihancurkan untuk dosa-dosa kami, supaya kami diselamatkan. Dan Tuhan, supaya kami benar-benar menyatu dengan Engkau. Engkau di dalam kami di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih banyak. Saudara, sebelum kita terima tubuh dan darah Tuhan,
Saya beri kesempatan kita menguji diri, sebab firman Tuhan katakan supaya kita tidak bersalah kepada tubuh dan darah Tuhan. Kita menguji diri, minta ampun. Masing-masing saudara berdoa di tempat saudara. Bapa dalam sorga, ini hamba-Mu Tuhan. Seringkali mungkin ada kesalahan, dosa, atau mungkin hal-hal yang Tuhan tidak perkenan. Tindakan, tingkah laku kepada Tuhan maupun kepada manusia. Tuhan, baik dalam tutur kata, bahkan tingkah laku, kepikiran dan niat hati sekalipun. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Itu sebabnya Tuhan ampuni dan kuduskan hamba-Mu. Layak terima tubuh dan darah-Mu. Demikian seluruh sidang jemaat-Mu. Layakkan mereka Tuhan. Kuduskan semua. Supaya menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, dengarkan firman Tuhan. Semua sudah dapat apa itu? Tubuh dan darah Tuhan, angkat roti dan saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan di dalam namanya sendiri, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Saudara siapkan cawan. Kalau saudara sudah siap, saudara dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum darah Tuhan di dalam namanya sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, silakan minum dengan iman. Semua bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih. Dia menjadikan saudara dan saya anak-anaknya. Bersyukur kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku. Kita akan tutup kebaktian ini. Engkau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang gelap. Kau yang buatku terbang bagaikan mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan
Saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan. Kita akan tutup di dalam doa. Yang di rumah-rumah, saudara angkat tanganmu kepada Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami sangat bersyukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau mengajar kami berdoa. Dan biarlah Tuhan ajaran-Mu lebih lanjut lagi kepada kami supaya kami dapat terapkan. Kami bersyukur Engkau yang mengerjakan hubungan yang intim dengan-Mu melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib Kalvari. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami dapat balas kebaikan-Mu? Pagi hari ini pun Tuhan sudah menyediakan perjamuan suci tubuh dan darah-Mu yang menyatu dalam hidup kami. Sehingga kami dikuatkan, sehingga kami Tuhan ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami berhak menerima janji-janji-Mu. Tuhan terima kasih, meteraikan firman-Mu. Berkati semua anak-anak Tuhan, baik yang di rumah-rumah maupun yang hadir pada pagi hari ini. Berkati dengan berkat-berkat jasmani dan rohani yang limpah. Terima kasih Bapa, pemeliharaanmu, penjagaanmu ada dalam hidup kami semua. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri kebaktian kami ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Anak-anak Tuhan yang akan pulang ke rumah masing-masing, entar tibakan dengan selamat sejahtera-Mu. Persembahan-persembahan, perpuluhan yang mereka kembalikan, berkati dengan limpah. Terima kasih Bapa. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Tuhan kita. Persekutuan, sukacita, damai, sejahtera, pimpinan, penyertaan dari Roh Kudus berlaku terus dalam hidup kita mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.